Kelas 12 SMA Metodis 5 masih di permutasi. Secara khusus kita belajar permutasi siklis atau melingkar dan permutasi berulang. Permutasi berulang ini sebenarnya sudah kita pelajari pada sebelumnya, cuman kita tegaskan dengan sebuah rumus. Nah, jika tersedia n unsur berbeda, maka banyak permutasi siklis dari n unsur itu adalah P siklis sama dengan n kurang 1 faktorial. Nah, kemudian jika tersedia n unsur berbeda, maka banyak permutasi berulang R unsur yang diambil dari n unsur yang tersedia adalah P berulang sama dengan n pangkat R, di mana R lebih kecil sama dengan n. Supaya kamu makin paham, maka kita masuk ke contoh soal. Nah, ada 3 orang akan menempati 3 kursi yang disusun secara melingkar. Nah, jadi misalnya begini ceritanya ini tempat duduknya disusun secara melingkar. Oke, tempat duduk pertama misalnya di sini, tempat duduk kedua di sini, tempat duduk ketiga misalnya di sini. Oke, tentukan berapa banyak cara untuk menyusun ini. Oke, jadi si 3 orang ini kita misalkan si A, si B, si C. Oke, posisi yang mungkin adalah di sini A, di sini B, di sini C. Oke, A, B, C. Ini bukan seperti permutasi awal ya. Ini kalau bayangkan cara menulis ini melingkar gitu. A, B, C. Oke. Nah, atau boleh di sini A, C, B. Gini. Di sini A, C, B. Oke. Jadi hanya ada 2 posisi di mana mereka boleh duduk melingkar. Jadi posisi melingkar ini bukan masalah siapa di kiri, siapa di kanan sih sebenarnya. Sederhananya bukan begitu. Tetapi ketika posisi melingkar bahwa posisi A, C, B hanya berbeda dengan posisi A, B, C. Oke. Jadi kalau di sini si A, jadi kalau di sini seandainya si B, di sini si A, di sini si C, B, A, C sama saja di itu dengan tadi yang kedua kan ACB. ACB. Oke. Oke. ACB sama dengan BAC. Karena posisi melingkarnya begini. Nih, ACB sama dengan BAC. Kalau kalian pahami, posisi melingkar BAC kan gini juga. Ini misalnya B, di sini A, di sini C. Misalnya begini. BAC. Karena kalau kita geser ini, misalnya kita geser kursinya, kita putar begini kursinya. Nah, ini menjadi di sini A, kita putar ke kiri, di sini B, di sini C. Nah, itu sederhananya pengertiannya. Kalau kamu mau paham maksudnya permutasi siklis ini, boleh kamu menggunakan berdiri 3 orang. Misalnya, tentukan berapa banyak cara untuk kamu berdiri secara melingkar yang 3 orang itu. Nah, jangan posisi duduk ambil, posisi berdiri. Nah, kemudian kamu bertiga pegangan tangan. Nah, kemudian posisi melingkar yang berbeda berapa banyak cara. Nah, kamu bayangkan itu ada nanti 2 cara saja. Sehingga rumusnya menjadi permutasi siklisnya adalah 3 kurang 1 faktorial. 2 faktorial adalah 2. Sehingga kalau ada 5 orang, misalnya soal baru ini, ada 5 orang duduk melingkar. Berapa banyak cara mereka untuk melingkar? Atau berdiri pun boleh, tetapi dalam posisi melingkar pegangan tangan. Misalnya saya suruh begitu, nah kemudian berapa banyak posisi yang bisa kalian buat dalam keadaan melingkar. Nah, ini jawabannya adalah permutasi siklisnya adalah 5 kurang 1 faktorial. 4 faktorial, yaitu 4 kali 3 kali 2 kali 1, 24 cara.
Ya, kamu pahami dengan membayangkan prakteknya atau buat prakteknya di rumah, ajak temanmu 2 orang, nah kemudian kamu buat dulu posisi melingkarnya bagaimana, itu akan makin seru. Nah kemudian contoh kedua, misalnya ini, ada 9 orang akan ditempatkan pada kursi yang mengelilingi meja bundar. 2 orang istimewa, misalnya dia adalah pimpinan membawa istrinya, pimpinan perusahaan, dia membawa istrinya, jadi mereka sudah ada 2 orang, kemudian duduk melingkar bersama orang lain sehingga total jumlah mereka ada 9. Berapa banyak cara menyusun mereka melingkar jika pasangan suami istri ini, pimpinan dan istrinya, harus duduk berdampingan? Nah, sekarang cara menjawabnya ini adalah kita anggap Pak Sutri tadi, pasangan suami istri ini, jadi satu posisi, satu orang. Jadi satu orang, karena mereka harus berdampingan. Oke, bayangkan dalam satu meja mereka duduk, tetapi harus di posisi yang selalu harus berdampingan. Nah, kita anggap satu orang. Tetapi cara menyusun mereka berdua pun ada 2 cara. Misalnya, di dalam melingkar ini, waktu melingkar seperti ini, di sini pasangan suami istrinya misalnya, ini, yang lainnya boleh kita susun apakah ini si A, pasangan suami istrinya si A, si B. Si C boleh di sini, si D boleh di sini, si E boleh di, dan selanjutnya. Atau si C di sini, si D yang di sini. Nah, itu yang akan kita susun. Nah, masalahnya suami istri ini harus duduk bersamaan, berdampingan maksud saya. Nah, kemudian banyak cara pasangan suami istri duduk berdampingan. Ada berapa banyak cara? Seperti permutasi biasa itu. Di sini boleh si A, di sini boleh si B. Atau di sini yang si B, di sini si A. Pimpinan boleh, istrinya boleh di sebelah kiri atau sebelah kanannya. Berarti berapa banyak cara? 2 cara. Ada 2 cara ya. Nah, kemudian karena kita sudah anggap tadi mereka dihitung satu posisi ketika duduk melingkar, ini dianggap satu posisi. Satu posisi duduk. Tetapi cara mereka duduk ada 2 cara. Maka total yang kita anggap melingkar, kita anggap ada berapa jadinya? Tadinya 9, kita anggap ini 1, jadi 8 yang melingkar. Jadi ada 8 orang. Karena suami istri kita anggap 1. Jadi banyak permutasi siklisnya adalah berapa banyak cara mereka tadi duduk berdampingan suami istri? 2 kali. Berapa yang akan duduk melingkar? Kalau mereka kita hitung 1 berarti N kurang 1 faktorial. 2 kali N-nya tadi kita hitung jadi 8. 8 kurang 1 faktorial. 2 kali 7 faktorial. Nanti kamu cari 7 faktorial ya. Nah, soal terakhir. Ada angka 1, 2, 3, 4, 5 akan dibentuk bilangan-bilangan yang terdiri atas 3 angka tetapi boleh berulang. Ini sudah kamu pelajari sebelumnya, makanya tidak susah karena kamu pun sudah tahu sebenarnya jawabannya. Ini posisi 3 angka. Angka pertama, angka kedua, angka ketiga. Boleh angka 1 di sini, boleh angka 2, boleh angka 3, boleh angka 4, boleh angka 5, boleh. Semua boleh. Karena boleh berulang, ketika terpilih di sini angka 3, di sini masih boleh angka 3. Boleh semua? Boleh. Boleh. Artinya 5 pangkat 3. Atau secara apa yang kita tuliskan tadi di rumus, permutasi berulang kan rumusnya adalah N pangkat R. Tersedia berapa N-nya? 5. Berapa mau disusun angkanya? 3. Berarti 5 pangkat 3. 5 kali 5 kali
Saya pikir itu saja materi kita kali ini. Kamu boleh pahami nanti dengan mengerjakan soal-soal lagi. Kalau kurang paham, tanya lagi Pak Parto. Selamat belajar, Tuhan memberkatimu.